Bagaimanakah jika seorang pria lumpuh yang cerdas tiba-tiba merampok sebuah perampokan? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul At the End of the Tunnel. Film ini mengisahkan tentang seorang pria lumpuh yang tengah hidup sendirian di rumah yang begitu besar. Sehari-hari dia bekerja sebagai tukang servis elektronik. Namun di tengah kesendiriannya itu datanglah seorang wanita bersama anaknya yang bisu. Tak berapa lama setelahnya pria tersebut dikejutkan lagi ketika mendengar beberapa orang dari rumah sebelah sedang merencanakan sebuah perampokan. Hal ini tentu menjadi kesempatan bagi pria lumpuh itu untuk membajak rencananya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah kota di Argentina. Terdapat sebuah rumah yang bersebelahan dengan bank kota. Dan keadaan kota saat itu tengah diguyur hujan besar. Rumah tersebut dihuni oleh seorang pria bernama Joaquin. Joaquin bekerja sebagai tukang servis alat elektronik. Dan dia memiliki 1 ekor anjing. Namun, Joaquin juga seorang pria lumpuh akibat kecelakaan hebat yang pernah dialaminya. Begitu pula dengan anjing peliharaan Joaquin. Karena anjing itu sudah terlalu tua dan tidak memiliki lagi semangat hidup, maka Joaquin memutuskan untuk memesan obat bius yang membuat anjingnya mati perlahan. Hal itu juga karena Joaquin merasa kasihan pada anjing tersebut. Setelah mendapatkan obat biusnya, lantas Joaquin menyuntikkan obat itu ke beberapa kue yang nanti diberikan pada anjingnya. Namun tak lama dari situ seorang wanita bersama anaknya tiba-tiba datang ke rumah Joaquin. Dia bernama Berta, sedangkan anaknya bernama Betty. Ternyata Berta berniat untuk menyewa kamar yang Joaquin telah iklankan di depan rumah. Awalnya Joaquin enggan menerima Berta dan Betty karena seharusnya Berta menelpon Joaquin terlebih dahulu. Tapi karena posisi hujan besar dan merasa iba, lantas Joaquin terpaksa menerima mereka. Setelah memindahkan barang-barang Berta ke rumah Joaquin, Berta pun ingin sedikit berkenalan dengannya. Berta memberitahu jika dirinya adalah seorang penari striptis, tapi Joaquin tak memperdulikannya dan malah pergi ke ruangan kerja yang ada di bawah tanah. Di situ juga Berta sempat melihat jika Joaquin mendapatkan sebuah surat dari bank. Saat Joaquin sedang berada di bawah, tiba-tiba ia mendengar suara Berta menyetel musiknya dengan keras. Pada keesokan harinya tiba-tiba Berta mengagetkan Joaquin karena Betty telah menghilang. Lalu Berta pun hendak memeriksa taman belakang yang sebetulnya Joaquin tak setuju. Namun Berta tak memperdulikannya. Tapi bukan Betty yang ditemukan, Berta justru menemukan sebuah perosotan tak terurus dan mobil hancur bekas tabrakan Joaquin. Lanjut, karena tak menemukan Betty, lalu Berta mencarinya ke gudang rumah. Berta mengatakan jika Betty memang suka sembunyi dari ibunya, dan bahkan dia tak pernah berbicara kepada siapapun. Ketika ketemu, Betty juga mengambil beberapa peralatan milik Joaquin. Kebiasaan yang aneh. Lalu ketika Berta sedang di kamarnya, Berta menemukan sebuah koper berisi foto-foto masa lalu Joaquin bersama keluarga kecilnya yang bahagia. Tak berapa lama setelah itu, Berta tiba-tiba mengajak Joaquin untuk melihat rooftop rumah Joaquin yang sudah lama tak pernah diurus. Dan Berta tahu jika Joaquin pada hari itu sedang ulang tahun. Sehingga Berta membersihkan rooftopnya dan membuat dinner kecil-kecilan agar Joaquin bisa terhibur. Mereka di sana sempat membicarakan soal Betty yang tak pernah mau ngomong. Ternyata Betty memiliki penyakit mental yang membuatnya seperti itu. Namun psikiaternya bilang jika Betty lebih baik tidak dipaksa untuk ngomong, karena hal tersebut akan membuat pengobatannya cepat berkembang. Di sisi lain, Joaquin juga sempat melihat bagaimana Betty tiba-tiba mendekati anjingnya dan berhasil membuat anjing itu kembali berdiri. Namun tiba-tiba Berta menghentikannya dan menyuruh Betty untuk menjauh.
Sedangkan Joaquin yang pergi ke ruang kerjanya tiba-tiba jadi kangen dan teringat pada istri dan anaknya dulu. Dia pun mengeluarkan air matanya. Namun, tak lama dari situ, Joaquin pun tiba-tiba mendengar suara ketukan sepatu dari ruangan bawah tanah rumah sebelah. Sontak Joaquin pun mengambil stetoskopnya dan mencoba mendengar lebih jelas lagi dari balik tembok. Saat itu terdengar beberapa orang sedang membicarakan soal Joaquin. Mereka khawatir dengan keberadaan Joaquin, namun di sini masih belum diketahui apa yang mereka akan lakukan. Tak lama Berta pun memanggilnya dari atas untuk memperlihatkan jika anjing Joaquin telah kembali berdiri. Lantas, sebelum pergi ke atas, Joaquin membuat rekaman suara yang dia sambungkan dengan stetoskopnya agar bisa mengetahui apa yang orang-orang sebelah bicarakan. Lanjut, ketika naik ke atas, Joaquin lagi-lagi diberikan jamuan oleh Berta untuk sekedar merayakan anjingnya yang mau berdiri. Namun setelah itu Joaquin kembali ke bawah dan mendengar hasil rekaman yang tadi ia pasang. Lalu sepanjang mendengarkan, tak lupa Joaquin mencatat semua nama-nama pelaku yang terdengar di rekaman. Bahkan berusaha menyusun teka-teki apa yang sebenarnya hendak orang-orang itu lakukan. Bahkan saking penasarannya, Joaquin membuat lubang kecil untuk memasukkan sebuah kamera pengintai ke dalam lubang, agar Joaquin bisa lebih leluasa melihat apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Lalu karena berpikir jika ini akan menjadi sebuah misteri yang cukup lumayan menakutkan, maka Joaquin menyuruh Berta dan Betty agar mencari kamar sewaan lain selama beberapa minggu, agar Joaquin lebih leluasa untuk beraksi. Tapi Berta tentu tak setuju dan menyuruh agar Joaquin memikirkannya lagi hingga besok. Dan Berta juga meminta agar Joaquin menghasihani Berta dan anaknya. Joaquin memang lumpuh, namun otaknya tidak. Kepalanya terus bekerja sepanjang malam itu untuk memecahkan sebuah misteri yang ada di sebelah rumahnya. Apalagi orang-orang itu telah membawa-bawa nama Joaquin. Pada pagi harinya Joaquin lantas tak jadi untuk menyuruh Berta pergi karena kasihan dengan Betty. Lalu menyuruh Berta sesekali agar melihat ke ruang kerjanya di bawah. Karena Joaquin ingin menunjukkan hasil rekamannya tentang tetangga sebelah. Ketika Joaquin sedang melihat hasil rekaman dari kamera dan suara yang dia pasang semalaman, tiba-tiba Joaquin kaget karena melihat Berta tiba-tiba ada di sana. Tapi untungnya Joaquin belum sempat memperlihatkan sebuah rekaman itu pada Berta. Di sana Berta terlihat sedang mereport hasil kerjanya di rumah Joaquin kepada seorang pria bernama Galereto. Galereto menyuruh Berta agar tetap tenang dan berjalan sesuai dengan rencana, lalu memastikan agar Joaquin tak mengetahui apa rencana yang sedang dilakukan Galereto. Lalu tak lama kemudian, Berta pun memanggil Joaquin untuk membiarkan Berta turun ke bawah. Tapi karena melihat hasil rekaman tadi, lantas Joaquin pun berubah pikiran dan menyuruh Berta tetap di atas, biar Joaquin yang mendatangi Berta. Lanjut, pada keesokan harinya Joaquin kembali melihat hasil rekaman. Galereto dan para anak buahnya terlihat sedang berdiskusi soal galian terowongan. Terdengar juga jika mereka sedang membuat terowongan itu menuju ke sebuah tempat. Dari sini kita bisa tahu jika Galereto dan orang-orangnya hendak merencanakan pembobolan bank dengan cara menggali terowongan bawah tanah. Lantas Joaquin tersenyum dan terpikirkan sesuatu. Setelah itu Joaquin kembali ke atas karena Berta hendak pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Joaquin juga sempat mencoba berinteraksi dengan Betty, namun Betty tak mengeluarkan sepatah kata pun pada Joaquin. Ketika Joaquin sedang di dapur, dia melihat Betty diam-diam sedang mengajak ngobrol anjingnya.
Tentu hal itu membuat Joaquin menjadi penasaran apa yang mereka sedang obrolkan. Lantas Joaquin pun menyimpan penyadap suara yang dia tempel di kalung anjingnya. Berpindah pada Galereto bersama kawan-kawannya. Terlihat jika salah satu anak buahnya Galereto telah melakukan kesalahan. Diketahui jika pria malang yang sebut saja Dudung itu telah memberitahu di mana tempat ia bekerja kepada seorang wanita yang disukainya. Tentu hal tersebut akan mengundang perhatian PDKT-annya dan mengetahui tentang perampokan itu lambat laun. Hingga dengan nada yang sedikit kesal, Galereto pun menyuruh pria lain untuk menutup wajah anak buahnya itu. Lalu kemudian menghantam kepalanya dengan palu. Sontak, Joaquin yang melihat dan mendengar kejadian tersebut langsung kaget. Untungnya dia tak menjerit. Ketika Joaquin hendak melaporkan pada polisi, tiba-tiba Joaquin mendengar jika Galereto telah bekerja sama dengan Kapolsek yang ada di kota tersebut. Sehingga bila mana kejahatan mereka terbongkar, Kapolsek akan segera mengamankannya. Lanjut, ketika kembali ke atas, Joaquin kembali minum-minum manja lagi dengan Berta. Tapi kali ini Joaquin terpaksa memasukkan obat bius ke dalam minuman Berta, sehingga Berta yang kala itu sedang mulai terangsang tiba-tiba merasa pusing 7 keliling. Lalu Joaquin menyuruhnya untuk berbaring di kamar Joaquin. Lalu Joaquin melanjutkan obat biusnya dengan menyuntikkan langsung ke tangan Berta. Di situ Berta juga yang terkapar lemah diikat oleh tali. Kemudian Joaquin memasang alarm di HP Berta untuk mengingatkan jika Berta nanti akan tersadar kembali. Sedangkan di rumah sebelah aktivitas mulai sibuk karena sebentar lagi hari perampokan akan segera tiba. Ditambah lagi terowongan yang telah digali akan segera selesai. Kemudian salah satu wanita yang bernama Rene juga terlibat untuk memasangkan bom peledak pada terowongan setelah pencurian telah selesai. Agar perampokan tersebut tak dicurigai oleh pihak berwajib nantinya. Sedangkan Joaquin sendiri tengah memberitahu jika pacar Berta yaitu Galereto bukanlah pria baik-baik. Awalnya Berta tak percaya, tapi saat Joaquin memperlihatkan sebuah kejahatan yang dilakukan Galereto, Berta pun jadi percaya dan menangis. Sementara di ruang tengah, Betty yang sedang bermain dengan anjing Joaquin tengah disuruh untuk memindahkan barang-barang Betty ke kamar anak Joaquin yang dulu. Joaquin juga berjanji tak akan berbuat macam-macam pada Betty, bahkan membebaskan Betty untuk bermain di kamar anaknya bersama anjing Joaquin. Lanjut, setelah semuanya dirasa aman, Joaquin kembali ke ruangan kerja. Dia sekarang telah berpikir bagaimana caranya untuk mengambil sebagian uang yang ada di bank tersebut lewat terowongan yang Galereto gali. Bahkan dia melakukan beberapa simulasi turun ke terowongan bawah tanah sambil merencanakan rencananya. Joaquin juga tak lupa untuk menyuntikkan lagi obat bius Berta agar wanita itu tetap diam dan tak berbuat macam-macam. Padahal Berta juga menawarkan bantuan pada Joaquin, namun dia menolaknya dan lebih percaya dengan kecerdasan dirinya. Joaquin telah mencoba untuk menggali lubang perantara yang akan menghubungkan dengan terowongan Galereto. Namun tiba-tiba Galereto menemukan sebuah kesulitan, di mana anak buahnya bilang jika dalam terowongan yang sedang digali terdapat sebuah pipa air yang menghalangi mereka. Lantas dengan terpaksa Galereto harus memundurkan hari eksekusi mereka dan juga merekonstruksi ulang rencana pencurian. Hal itu tentu membuat rencana Joaquin juga harus berubah. Namun dengan kecerdasan Joaquin, dia tetap terus berusaha. Bagaimana caranya agar lebih dulu masuk ke brankas bank sebelum para perampok itu masuk. Kemudian Joaquin mencoba terjun ke dalam terowongan sambungan yang telah ia buat. Di sana dia mencoba untuk merangkak tanpa kaki dan juga mengukur sebuah pipa air yang menghalangi tadi. Namun sialnya tak lama, 2 orang anak buah Galereto datang. Mereka berniat untuk mengecek terowongan juga. Sehingga Joaquin berusaha untuk kabur dari sana. Beruntung saat itu Joaquin berhasil bersembunyi di balik terowongan yang sudah tidak terpakai oleh mereka.
Lanjut, Joaquin pun kembali ke atas untuk mengecek Betty, tapi tiba-tiba Betty hilang tanpa jejak seperti biasa. Bahkan anjing Joaquin ditinggalkan di rumah. Sontak Joaquin mengira jika Betty pergi masuk ke terowongan. Dan benar saja, ketika dilihat dari monitor, Betty sudah berada di gudang rumah Galereto. Di sana Betty sedang mengambil sebuah jam. Tiba-tiba Galereto dan yang lainnya datang. Beruntung Betty segera bersembunyi di bawah tangga. Kemudian di situ juga baru terlihat seorang kapolsek yang mendanai pencurian tersebut telah hadir. Dia bernama Goodman. Goodman saat itu mengatakan jika Galereto harus menjauh dari kotak berangkas nomor 747 dan 748 karena berangkas tersebut telah tersambung dengan alarm. Lalu Goodman menitip agar berangkas nomor 155 harus dibongkar karena isinya adalah catatan nama-nama para pejabat kotor yang telah korupsi. Goodman hanya menginginkan itu. Tapi di sisi lain seorang anak buah Galereto yang ada di sana ternyata hendak mencari-cari arlojinya yang hilang. Beruntung Betty tak ketahuan karena hal tersebut. Setelah mereka bubar dari gudang, Betty langsung kembali ke terowongan dan naik ke rumah Joaquin lagi. Di sana Joaquin yang merasa khawatir akan Betty langsung memeluk Betty seperti anaknya sendiri. Lanjut, Joaquin buru-buru menuju Berta karena Galereto tiba-tiba menelpon. Ketika Joaquin meminta agar Berta mengangkatnya, ternyata Berta menolak. Lantas Joaquin tak kehabisan cara. Dia memperdengarkan suara Betty yang sedang mengobrol dengan anjing Joaquin setelah Joaquin memasang alat perekam suara pada kalung anjingnya. Diketahui juga jika Betty telah membisukan diri sejak 2 tahun lamanya. Itu pun setelah Berta mengenal Galereto. Tapi perbincangan Betty dengan anjing Joaquin tampak kurang mengenakan. Pasalnya Betty menyebutkan jika dia telah diperkosa oleh Galereto. Dan dari kejadian itulah Betty mulai tak mau bicara. Mendengar hal tersebut, Berta pun menangis sambil berteriak ingin membunuh Galereto. Namun Joaquin berhasil menenangkan Berta dan menyuruhnya untuk mengangkat telepon dari Galereto agar semuanya nampak baik-baik saja. Setelah itu, Joaquin berjanji akan membawa Berta dan Betty untuk hidup bersama, bahkan menghancurkan hidup Galereto. Kemudian, Berta pun kembali dibius lagi. Pada keesokan harinya terlihat Rene telah memasang sebuah alat peledak di terowongan. Peledak itu juga akan membuat lantai berangkas bank menjadi rubuh. Lalu Galereto pun menyuruh semuanya pulang karena rencana pembobolan akan dilakukan jam 8 malam. Tapi di sisi lain terlihat Joaquin sedang bersiap-siap untuk membobol berangkas bank lebih dulu. Setelah keadaan aman dan Joaquin mengunci kamar pintu Betty, dia pun segera turun ke terowongan. Tanpa banyak lama Joaquin sambil membawa tas kosong itu melihat peledak yang ditempelkan di atas dinding terowongan. Lantas dia memindahkan alat peledak tersebut ke saluran pipa air, sehingga ketika bomnya meledak maka akan membuat seluruh terowongan menjadi banjir. Sedangkan Joaquin membuat terowongan baru yang langsung menembus ke brankas bank. Aksi tersebut berhasil dia lakukan hingga mengambil gepokan uang dari salah satu brankas. Kemudian dia pun kembali turun ke terowongan setelah itu. Namun, tiba-tiba seseorang terdengar hendak memasuki terowongan. Sontak Joaquin pun sempat panik, lalu cabut secepat mungkin agar tak ketahuan oleh mereka. Namun tak lama Rene pun terdengar akan meledakkan bomnya. Sehingga dengan terpaksa Joaquin harus kembali ke ruang brankas bank. Keadaan terowongan pun sangat tak terlihat waktu itu, tapi Joaquin tetap harus balik lagi ke rumahnya. Lantas dirinya terpaksa harus menerjang terowongan berdebu itu sendirian sebelum pipa air meledak karena kebocoran. Beruntung dia berhasil tepat waktu saat para anak buah Galereto memasuki terowongan. Dia sudah kembali dan menutupnya.
Setelah itu para perampok tersebut mulai menuju ke brankas bank tanpa tahu jika pipa mulai bocor perlahan. Pada awalnya mereka melakukan semuanya sesuai rencana, mengambil beberapa surat dan uang-uang yang ada di sana. Hingga tiba-tiba terdengar suara air mengalir dari terowongan. Lantas ketika Rene mengeceknya, benar saja pipa saluran air itu telah bocor dan semakin membesar. Sehingga Rene pun memutuskan untuk kembali ke gudang. Sementara anak buah yang sedang di brankas bank mulai putus asa karena tak akan selamat ketika perjalanan kembali. Sehingga mereka memutuskan untuk balik lagi ke ruangan brankas bank dan menunggu hingga para pria itu ditangkap. Saat Rene di tengah-tengah terowongan, tiba-tiba Joaquin merasa iba pada Rene lalu berniat untuk menyelamatkannya. Namun ketika hendak ditolong, Rene yang tak tahu diri justru malah meneriakinya dan berniat untuk mengadukan pada Galereto. Sayangnya Galereto and Friends sudah pergi lebih dulu. Sontak Joaquin langsung melepaskan tangannya dan menutup lagi terowongan hingga suara Rene tak terdengar lagi, alias mati tenggelam. Tak sampai situ, Joaquin langsung membuat tempat kerjanya seakan-akan sudah kebanjiran dan meledak karena luapan air. Sehingga dia tak akan dituduh oleh siapapun telah ikut mencuri uang di brankas. Kemudian Joaquin menyimpan tas yang berisi uang itu di dalam lemarinya, lalu berusaha menyadarkan Berta yang terlihat sedang bobok cantik. Listrik juga ikut padam karena konslet dengan genangan air. Lanjut, Joaquin pun membersihkan dirinya yang kotor karena telah beraksi, lalu pergi keluar rumah di tengah hujan deras dan polisi-polisi yang mulai berdatangan karena alarm bank berbunyi. Sontak Joaquin yang pintar melaporkan jika ruang bawah tanahnya telah dibanjiri oleh air. Namun polisi menyuruh Joaquin agar tetap menunggu di rumah hingga bantuan datang. Tak lama dari situ, Goodman dan anak buahnya datang ke rumah Joaquin untuk memeriksa seisi rumah karena telah terjadi pencurian di dalam bank. Lantas polisi menggeledah rumah Joaquin, sedangkan dia dan Goodman saling bertatap-tatapan. Di situ, Galereto juga sempat menelpon beberapa kali ke HP Berta, namun tak kunjung diangkat. Setelah polisi telah mengecek rumah Joaquin dan juga memberikan nomor telepon Goodman padanya, mereka pun pergi. Tapi tak lama Joaquin lagi-lagi kedatangan tamu, siapa lagi kalau bukan Galereto dan kawan-kawan. Awalnya memang mereka mengaku sebagai polisi dari divisi lain, sehingga mereka pun memeriksa lagi ruang bawah tanah Joaquin. Saat itu juga Galereto bertanya, "Kau tinggal dengan siapa?" Lantas Joaquin menjawab jika dia hanya sendiri. Memang sempat ada wanita bersama anak kecil, namun telah pindah lagi ke apartemen. Selang Joaquin sedang menjelaskan, tiba-tiba Betty keluar dari kamarnya. Tentulah Galereto langsung mengetahui jika Joaquin berusaha menyembunyikan mereka darinya. Lalu Galereto mendorong jatuh kursi roda Joaquin. Di situ Joaquin dipukuli habis-habisan karena telah berbohong. Tak lama, tiba-tiba Goodman menelpon HP Berta. Di situ Galereto pun yang mengangkatnya. Sontak Goodman yang ada di depan rumah dibawa masuk sambil ditodong senjata oleh Galereto. Dia pun ditanyai kenapa Goodman tiba-tiba tahu nomor telepon Berta. Selang kekisruhan dan kebingungan tersebut, Joaquin kembali ditodong senjata hingga hampir terbunuh malam itu. Namun Joaquin tiba-tiba meneriaki nama anak buah Galereto yang bernama Lefty. Sontak Galereto pun tambah bingung kenapa bisa Joaquin tahu namanya. Disitulah kecerdasan Joaquin terlihat. Dia langsung mengarang cerita kalau Lefty pernah datang ke rumahnya lewat genteng dan bertemu dengan Berta. Lalu mereka pun menceritakan semua rencana perampokan pada Joaquin. Mendengar hal tersebut, tentu saja Lefty marah dan merasa dikambing hitamkan. Tapi cerdasnya Joaquin lagi, dia berhasil membuktikan jika Lefty benar-benar telah datang ke rumahnya. Dia menunjukkan jam tangan Lefty yang sebelumnya hilang. Sontak Lefty menembak pistolnya ke arah anak buah Galereto yang lain hingga mengenai lehernya. Sedangkan Lefty langsung Galereto tembak mati di tempat. Beruntung, Joaquin ada di bawah sambil selonjoran, sedangkan peluru pistol Galereto juga sudah habis sehingga Joaquin tak jadi dibunuh.
Sambil Galeretto memegang jasad anak buahnya yang disinyalir adalah saudara Galeretto, Berta pun terbangun dari pingsan dan segera mengambil pistol milik Lefty. Dan tanpa banyak basa-basi, Berta pun mengirim Galeretto ke alam lain. Setelah itu, kakek tua Goodman telah melepaskan ikatan tangannya yang sebelumnya sengaja diikat oleh Lefty. Lantas Joaquin, Berta, dan Betty pun berpelukan. Namun belum beres sampai di situ, Joaquin merasa Goodman masih jadi ancamannya. Dan sebelum pulang, Goodman tiba-tiba menagih setengah uang yang didapatkan oleh Joaquin hasil dari perampokannya. Tetapi Joaquin menolak, lalu mengancam akan menyebarluaskan video keikutsertaan Goodman dan perampokan bank. Goodman pun tak mau kalah, dia memegang pistol dan menodongkan pada Berta dan Betty. Sehingga Joaquin pun terpaksa dan memberikan tas yang berisi seluruh uangnya pada Goodman. Karena merasa menang dari semuanya, Goodman pun mengambil keler kue yang Joaquin telah isi obat bius di awal film. Ketika perjalanan pulang, Goodman yang mulai ambyar itu tiba-tiba tak sadarkan diri dan menabrak sebuah mobil. Mayat di bagasi. Sedangkan Joaquin sendiri sebetulnya telah memindahkan uang-uang itu ke tempat yang aman. Lantas di akhir film kita diperlihatkan jika Joaquin hendak cabut dari rumah itu dan pergi bersama Berta dan Betty menuju kehidupan yang lebih makmur, sejahtera. Tamat.